Saipul Jamil sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak Hak. ya mendapatkan kehidupan yang layak. Banyak kok kalau kita bicara tentang yang salah dan lain-lain. Semoga KPI bisa memberikan titik cerah lah. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, kembali lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Kali ini saya kedatangan tamu untuk kesekian kalinya. Kemarin pengacara jadi caleg, sekarang pengacara. Apa yang akan dibahas nanti kita lihat. Ini seputar apa sih yang mau dibahas di program kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa saya coba cek keyword dulu atas nama narasumber saya ini ya. Saya akan coba cek dulu. Oke pemirsa, saya udah cek nih keyword dari narasumber saya. Saya coba cek dengan keyword Raja Simanjuntak. Biasa juga dikenal dengan panggilan Mang Raja. Selamat sore. Abang aja enaknya, Bang Raja ya kan? Bang Raja ya kan? King, Abang King ya kan? Bang Raja. Ya. Bang. Terima kasih Bang Andi. Panggilannya Raja aja sih lebih ini ya, lebih akrab. Lebih akrab ya. Kalau King itu Bang Andi miliknya Saipul Jamil. Saipul Jamil. Iya. King Saipul gitu Iya, sekarang King ya. Saipul Jamil. sekarang Iya, milik dia. Jadi dia mau ikut kayak abang kayak ini. Ya abang langsung raja, dia basa-basi dulu King ya kan nggak dilihat dengan jelas gitu. Kalau abang kan dijelaskan raja udah satu titik raja. Kalau Bang Saipul nih kayaknya pakai nama sisipan King. Jangan manggil raja dulu ntar bersaing gitu kan sama Bang Raja. Iya. Oke Bang, selamat datang di podcast Suara SWI. Tagline kita sih berani bicara, berani wawancara. Nah kayaknya nih abang nih salah satu laki-laki yang berani wawancara. Ya. Laki-laki sejati Bang. Laki-laki sejati ya kan, King. Itu ya pemirsa, kita hari ini kehadiran Raja Simanjuntak atau biasa dikenal juga dengan Mang Raja. Saya disuruh panggil Bang Raja aja lebih enak, Bang Raja. Oke Bang, di sini nih saya kemarin ngeliat nih keywordnya pakai di jejak digital. Kemarin ada berita juga, abang ngedampingin Gus Rofi ya, sama Mbak Dodi ya, kasus Dodi ya. Iya, Dodi. Ya, sama Mbak Puput ya kan? Iya. Mbak Puput ikut mendampingi Gus Rofi lagi tuh yang jumpa pers. Iya. Alasan abang mendampingi emang kenapa bang? Mau mendampingi seorang Puput untuk menyelesaikan perselisihan dengan mantan suami ya, Bang Dodi Sudrajat itu mantan suami kan? Iya, ya? mantan suami Ya, Dodi Sudrajat. Alasan saya satu ya, Bang Andi, khususnya saya juga terima kasih ya untuk Bang Andi, saya bisa datang kemari di SWI. Alasan saya adalah satu, karena saya dekat sekali dengan Gus Rofi sebagai tokoh agama. Oh, Gus Rofi ya, oke. Beliau adalah sumber dari segala sumber, artinya seperti air, membuat satu ketenangan lah bagi kehidupan masyarakat, khususnya untuk NKRI. Seperti itu. Jadi Gus Rofi memang bersama saya karena saya selalu bersama beliau, karena saya juga di BKN ya. BKN, apa tuh Bang? BKN. Barisan Kesatria Nusantara. Barisan Kesatria Nusantara. Kesatria Nusantara. Saya selaku ketua di bidang hukumnya. Oke. Lalu beliau meminta kepada saya, kita dampingi agar kita kawal, agar apa yang diharapkan mereka semuanya berjalan dengan baik. Artinya baik di sini
kita ikutin rule aja ya, bahwa khususnya si Puput ya, khususnya memang saya belum menjadi kuasa ya, mendapatkan kuasa. Namun si Puput memohon kepada Gus Rofi agar bisa diberikan penyegaran lah ya sekarang. Penyegaran dalam arti supaya dia bersemangat, ya, bersemangat, dan saya mendampingi untuk bisa menyampaikan mengenai status hukumnya. Oke. Ya saya sampaikan bahwa ya harapan sih Mbak Puput tetap melakukan jalur hukum Ya. supaya tidak membias kemana-mana, ya kan? Benar. Seperti itu sih yang memang saya sampaikan, tidak banyak, ya itu Bang Andi. Tapi pas setelah jumpa pers itu kelanjutannya gimana, Bang? Setelah itu memang apa yang disampaikan oleh Gus Rofi melakukan langkah hukum, lalu memang dari kantornya ya, kantor Mbak Puput meminta sudah disiapkan sebagai PH-nya ya, PH-nya untuk mendampingi untuk melapor atas dugaan yang disampaikan oleh pengacaranya Mbak Puput. Seperti itu, Bang. Itu saja, Bang. Sempat ikut melaporkan, mendampingi untuk melaporkan? Oh, tidak, Bang Andi, tidak. Sebatas itu aja, Bang Andi. Sebatas ya, di jumpa pers itu ya? Ya, sebatas itu saja. Kenapa nggak melanjutkan, Bang? Karena itu hak dari Mbak Puput. Mbak Puput sudah sampaikan ke Gus Rofi. Ya, tetap Mbak Puput minta supaya didampingi secara keagamaan ya, supaya memberikan masukan-masukan supaya tenang ya. Lalu karena memang tadi saya sudah sampaikan kan Mbak Puput ada perusahaannya yang memang kantornya sudah disiapkan pengacaranya seperti itu. Oh, jadi Mbak Puput sudah menyiapkan pengacaranya? Ya, dari kantornya ya seperti itu. Itu aja. Padahal kalau dari sisi Bang Raja sendiri melihatnya kasus ini seperti apa, Bang? Kalau menurut fakta hukum ya, kita bicara fakta hukum ya. Fakta hukum yang saya lihat ya, saya tidak mungkin akan terlampau jauh ya. Iya. Saya lihat memang berdasarkan fakta anak tersebut mempunyai akte. Ya, semasa akte itu dikeluarkan sudah ada pernikahan. Kalau menurut saya sah secara hukum. Anak itu sah secara hukum. Kalaupun ada hal-hal di belakang, ya tidak perlu kita sampaikan ke sana. Karena kita lihat hukum itu berdasarkan fakta. Iya, berdasarkan fakta benar. Kalau berdasarkan fakta sudah benar ya. Benar. Dan nggak bisa lagi diungkap-ungkit dengan hal-hal lain. Siap. Yang penting terlihat faktanya bahwa itu benar. Iya, tapi kan nanti akan diuji lagi. Benar. Ya, ada. Biarkan hukum yang nanti akan melanjutkan ya, Bang. Betul, Bang Andi, betul. Siap. Abang sekarang aktivitas di samping jadi pengacara apa aja sih, Bang? Sekarang yang lagi ditangani, Bang? Aktivitas saya ya memang saya fokus kepada praktisi hukum khususnya sebagai pengacara advokat. Hanya itu yang saya lakukan. Kalaupun ada hal usaha-usaha di samping ya sambilan lah. Ya. Seperti itu. Tapi organisasi Abang saya dengar-dengar aktif lah ya, organisasi ya. Ya, saya berorganisasi sangat mencintai. Tujuannya ya berorganisasi untuk kita dapat berbuat untuk masyarakat. Ya banyak sih yang memang saya sudah lakukan. Ya pertama waktu saya kuliah ya, saya di resimen mahasiswa yang disebut Menwah dulu. Menwah. Ya. Dulu saya salah satu di tahun 93 ya atau 94. Saya salah satu di organisasi Menwah ya, khususnya di UKI. Saya diberangkatkan oleh pemerintah yaitu ke Timur. Sipil loh ya. Oh, sipil ya. Timur. Di sana ngapain, Bang? Artinya kalau memang ditanyakan ngapain, memang ada program pemerintah ya, yaitu Menhankam Pangap ya. Programnya adalah kita masuk ke sana bisa berbaur dengan masyarakat, memberikan ya kan pandangan-pandangan tentang wawasan kebangsaan khususnya. Bukan perang kan, Bang? Ya kalau dibilang perang ya bisa dikatakan lebih dari perang karena kita berbaur. Kita tidak tahu di sana ada lawan dan lain-lain seperti itu. Ya. Berapa tahun di sana, Bang? Saya di sana 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Apa aja nih kerjain, Bang? Ya, selama 6 bulan. Jadi ya, membaur masyarakat. Berbaur masyarakat, memberikan masukan dari provinsi, dari desa ke desa lain, ya kan.
Ya artinya desa lain ini naik ke gunung itu sangat jauh sekali ya. Kalau kita naik itu gunung, kita pandangan ada 3 meter itu nggak kelihatan kalau kabut turun itu. Seperti itu. Itu mencari informasi ya? Yang enggak juga. Oh, Kita enggak, masyarakat kan Oh, masih awam. Kita iya. memberikan masukan-masukan, Oke. pandangan-pandangan, ilmu-ilmu kita lah sebagai mahasiswa. Oh. Seperti itu. Dan di kampus UKI lah gitu ya? Di UKI, saya di UKI. Ya, Abang di saya UKI ya? lulusan UKI. Lulusan UKI ya? Seperti itu Bang Andi. Tuh, angkatan 90 ya itu Ya, sebenarnya. ya, So, seperti mahasiswa itu. dulu tahun-tahun 90 tuh. Dan saya Ya kan? udah dapat bintang. Pekerjaannya Iya, bukan hanya kuliah dulu Bang ya kita Bang ya? iya, dan saya dapat bintang seroja Ada dari tugas negara tentara. juga ya? Iya, seperti itu Bang. Bukan kalau zaman sekarang kan Iya. kuliah melulu ya kan? Betul. Anak-anak saya juga begitu Bang, kuliah aja gitu kan, dapat tugas kuliah. Betul Kalau Bang. zaman-zaman angkatan kita dulu kayaknya dapat tugas-tugas itu Bang ya. Siap. Ya, Kalau ikut organisasi ya. betul. Kalaupun itu serius, ya Hmm. kan, serius. Nah, kita serius. Ya, dari situ saya pun akhirnya ada organisasi lain. Saya di Pemuda Pancasila ya kan. Oh, habis dari 15 tahun berapa tuh mulai masuk ke PP? Saya udah agak lama ya 90 Tamat kuliah tahun berapa? Abang? Wah, tamat kuliah saya 97. 97. Oke, saya baru tamat Iya. SMA. Iya, Abang udah tamat 97. kuliah ya, 97 ya. 97. 97. Bang Andi. Tahun 2000-an mungkin masuk organisasi PP. Saya organisasi PP hanya sekedar waktu itu hanya sekedar kader-kader biasa tahun-tahun itu sudah ya di Pasar Minggu. Ya, namun saya fokus waktu itu tahun-tahun 2008 lah ya. 2008 sekitar masuk Sudah di situ ya? sudah mulai Sampai sekarang. Karena saya punya prinsip bahwa selaku organisasi yang baik adalah mempunyai kader-kader yang baik. Jadi punya kader seperti itu. Udah kaderisasi ya Bang ya? Kaderisasi. Di bidang hukum waktu itu. Di bidang hukumnya. Sebagai advokatnya. Advokatnya ya. Seperti itu Bang Andi. PP ya. PP sekarang kayaknya megang juga organisasi masyarakat yang lain, dengar-dengar. Oh iya. Lalu saya diminta juga ya, artinya kepada tokoh-tokoh Pasar Minggu khususnya ya, jawara-jawara Pasar Minggu juga. Ya akhirnya saya juga ditunjuk menjadi ketua umum ya. Oke, ketum. Ketua umum Paguyuban Pasar Minggu Legenda. Ya. Ketua umum Paguyuban Pasar Minggu Legenda. Iya. Itu legenda bukan nama perumahan kan Bang? Enggak. Legenda itu satu cerita ya. Oh, satu cerita yang lama. Dan saya pikir Abang Ya. Paguyuban satu perumahan pakai nama legenda di Pasar Minggu ya. Tidak. Sebagai keseluruhan ya di Pasar Minggu ya. Siap seperti itu. Itu apa Bang? Biasanya yang dikerjakan untuk organisasi masyarakat yang Abang ketuain sekarang? Salah satunya ya artinya pada saat COVID ya yang jelas ya. Oke. COVID saya sampaikan dan juga semuanya juga hampir sama. Seluruh organisasi hampir tidur semuanya karena COVID. Ya. Masyarakat juga tidur dalam arti agak menjauh ya. Kami Paguyuban Pasar Minggu melakukan suntik vaksin waktu itu. Oh, suntik vaksin. Ya, menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu baik untuk kesehatan. Yang memang belum divaksin, kita vaksin. Obat-obat dari pemerintah khususnya dari puskesmas ya. Lalu untuk dana-dana dan lain-lain ya kita sumbangsilah seperti itu. Jadi Abang sosialisasi untuk COVID kemarin ya? Ya itu salah satu. Yang lainnya banyak seperti ada banjir di Kali Ciliwung dan lain. Kita aktif memasak ya di situ para kartini-kartininya dan lain-lain. Seperti itu Bang Andi. Nah, Abang di Pasar Minggu, menurut Abang Pasar Minggu sekarang bagaimana Bang? Dibandingkan 5-6 tahun yang lalu ya kan? Kan sekarang udah semuanya, dulu kan semraut tuh Bang, kalau dulu. Sekarang kan saya lihat kan udah rapi itu kan. Nah, Abang melihatnya ini partisipasi masyarakat dan pihak yang berwenang setempat koordinasinya bagus atau apa, akhirnya kayaknya rapi gitu Bang. Dulu kan pedagang langsung fokus jalan-jalan tuh Bang. Sekarang kan udah aman tuh, saya lihat jalanan udah enak kan. Kecuali kalau jam 12 jam 1 itu kan pasar subuh tuh ya kan. Pada jual-jual kalau saya suka lewat ya. Iya Bang Andi, betul. Ya, kalau dulu kan saya lagi masih kecil, SMA saya dekat sini kok main Pasar Minggu kan dulu. Bang Andi di situ juga ya? Iya, mau siang mau itu kan
Semeraut, tapi sekarang sudah enak. Dulu kan masih zaman-zaman ada bioskop sih, sekarang Iya, udah nggak ada ya Bang. siap. Itu menurut Abang sekarang udah asik lah ya pasar minggu ya? Kalau menurut saya pasar minggu sudah sangat baik ya dibandingkan yang dahulu. Hanya pasar minggu memang kalau menurut saya kenapa baik karena pemimpinnya. Oh, Ya oke. pemimpinnya. Ya dong pemimpinnya bukannya ormasnya karena ormasnya pun Ini pemimpinnya siapa nih? ya Pemimpinnya yang di atas apa di ya kecamatan? tentu dari kecamatan dulu ya kan Kecamatan. awalnya juga dari pihak DKI lah ya. Oke, Dari DKI. DKI turun ke bawah ya kan, Hmm. wali kota turun sampai ke Hmm. bawah. Berkoordinasi dengan baik ya baik seperti itu. Kalau menurut saya ya, seperti kalaupun ada kekurangan itu yang perlu dibenahi bersama-sama dengan tokoh masyarakat, bersama-sama dengan pemerintah lainnya, dengan ormas-ormas lainnya. Seperti itu. Kalau masukan Abang apa yang harus perlu diperbaiki di? Karena pasar minggu kan identik dengan ada pasar di sana ya Iya, kan? kalau masukan saya pasar minggu ya satu terminalnya ya memang harus dibuat sedemikian rupa ya agar lebih ya lebih lebih baik lah artinya lebih baik masyarakat itu lebih mencintai pada saat turun di terminal itu lebih nyaman lah ya kan. Kedua, saya lihat pasar minggu itu kan sangat sangat baik kenapa saya lihat stasiunnya ada, Hmm. stasiun kereta Iya, ya saya ada, kereta. terus terminalnya ada, Terminal. pasarnya ada. Pasarnya Pasarnya ada. ini harus juga dibenahi, Hmm. ya kan? Ya artinya tinggal kembali, apakah memang pasar itu menjadi pasar tradisional Hmm. atau Modern. memang ya modern hanya itu. Iya. Ya karena memang pasar minggu adalah satu cerita yang dulu dia tradisional, aku rasa itu yang diperbaiki. Bisa saja menjadi pasar induk dibuatnya kan, Menjadi pasar seperti induk ya. itu. Menurut saya seperti itu. Karena kereta datang dekat, Iya. ya kan. Untuk stasiun, ya stasiun dan terminal dekat itu aja kalau menurut saya. Sekarang masih abu-abu ya, bisa dikatakan modern, gedungnya sebenarnya udah bagus ya. Ya, Tapi kan konsepnya masih kayak tradisional ya, ya pedagang-pedagang di luar. kalau dilihat bagus, bagus di depan. Kalau di belakang kita lihat aja, coba masuk ke dalam, ya ke belakang. Masih ya kan. tradisional banget ya. Masih jauh dari harapan. Masih diharapkan. Ya kan, seperti Itu yang coba mau kasih masukan lah ya sebagai ketua organisasi masyarakat di sana ya kan. Siap, betul. Itu pemirsa pandangan dari ketua umum organisasi kemasyarakatan di Pasar Minggu dan melihat situasi Pasar Minggu yang udah legend itu ya Pasar Minggu ya kan legend. orang udah tahu lah Pasar Minggu pasar dari dulu kan. Iya Bang Andi. Nah, oke Bang. Tadi kita bahas tentang Abang nih. Nah, ada berita lagi memang setelah Abang mendampingi kemarin nggak berlanjut ya si Puput. Kemarin ada informasi lagi berita Abang sekarang ganti nih ngedampingin yang lain sebagai seorang pengacara. Iya. Yaitu Saipul Jamil, bener Bang ya? Betul. Benar. Betul Bang Andi. Benar ya. Betul. Nah, ini Abang mendampingi Saipul Jamil untuk proses yang mana Bang? Iya. Jadi kalau kita berbicara Saipul Jamil ya, baru-baru ini kita dengar sama-sama ini kan sudah nggak asing lagi, sudah ditambah ini Saipul Jamil menjadi King Saipul Jamil. Ya kan, King Saipul Jamil ini kan berkat doa beliau mungkin kan, sholat dan lain-lain, masukan-masukan ini adalah langkah semoga kedepannya beliau lebih baik lagi. Satu. Kedua, saya tahun 2022 sudah diberikan kuasa dengan Saipul Jamil. Oh, 2000. King Saipul Jamil. 2022. Oh, bisa diberikan surat kuasa ya dari King Saipul Jamil ya. Hanya memang kesibukan saya padat ya berorganisasi ini akhirnya belum terlaksana. Ya semoga ada rencana terkait mengenai Saipul Jamil mengenai glorifikasi bahwa Saipul Jamil tidak bisa aktif ataupun tidak bisa tampil di televisi seperti itu. Karena sama KPI ya? Iya, betul dengan KPI. Nah, terus Abang mau ngapain gitu loh mendampingi Saipul Jamil mau ngapain gitu Bang? Aduh.
Bang Andi pertanyaan ini kan ya kan. Sebenarnya Bang Andi lebih paham ini kan proses mengenai hal ya kan. Kalau ada sesuatu hal mengenai dunia ya televisi dan lain-lain pasti tidak jauh dari KPI ini Ya. ya kan. Ya tujuan saya artinya berdasarkan surat kuasa ya saya ingin Ditugaskan? ya ditugaskan ya agar semoga Saipul Jamil nanti bisa kembali lagi ya Eksis. eksis ya masyarakat pun banyak meminta ya kan kapan nih Bang Saipul Jamil bisa tampil seperti itu. Tunggu, itu sudah melalui survei Bang ya? Kalau Sudah. ada masyarakat menginginkan Saipul Jamil untuk tampil di TV, sudah dari survei ya? Ya sudah. Dari survei ya. Berapa persen dari masyarakat Indonesia yang menginginkan seorang Saipul Jamil tampil di TV? Kalau menurut saya tidak bisa menyampaikan seperti itu ya. Tapi saya yakin karena Saipul Jamil punya kualitas di dalam Berkarya ya Bang ya? Itu, ya. Walaupun ada hal-hal yang terjadi, tapi dari sisi berkarya sebenarnya dia punya kualitas untuk bisa memberikan karya ke masyarakat Indonesia ya. Jadi gini Bang Andi, ya kita manusia tidak luput dari salah Bang. Benar. Ya. Jadi kesalahan beliau pun kalau ada yang dahulu kita tutup. Ya, artinya semoga apapun yang telah terjadi di berapa tahun yang lalu, beliau kan sudah divonis, sudah cukup. Hakim sudah menentukan, sudah dijalankan di penjara ya, sudah diberikan ya artinya di dalam penjara itu apa ya kita sampaikan sudah dibina lah di dalam kan sudah. Ya sudah keluar, ya artinya sudah menjalankan semua yang ada. Saya rasa udah cukup itu. Sudah cukup. Dan harusnya dia diberikan kesempatan untuk membuktikan kalau dia akan lebih baik ke depannya gitu ya. Dikasih kesempatan lah ya. Salah satunya itu kan. Kalau dengan dia bisa kembali tampil sesuai dengan profesinya gitu kan. Khususnya di televisi gitu Bang. Kalau kesempatan ya memang kemampuannya ada. Oke. Menurut saya Saipul Jamil sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak ya mendapatkan kehidupan yang layak, pekerjaan juga, ya kan. Artinya hakim sudah menentukan yang tadi kita bicara sudah. Artinya itu yang saya sampaikan punya kewajiban, punya hak dia untuk mendapatkan itu. Jadi pekerjaan pun dia harus memang sudah mendapatkan hal itu yang tadi punya karya tentang seni ya bisa artinya dia melakukan hal-hal yang dahulu seperti itu banyak kok kalau kita bicara tentang yang salah dan lain-lain ya kan tapi itu maksudnya sudah cukup lah artinya semoga KPI bisa memberikan titik cerah lah titik punya kepastian lah untuk Saipul Jamil seperti itu. Nah, harapannya seorang raja, Bang Raja ini apa sih ke KPI gitu? Kepastiannya seperti apa yang akan coba di sounding ke? Pakainya akan mensounding ke KPI kan? Iya. Akan mensounding ke KPI, menjelaskan harapan dari seorang Saipul Jamil gitu kan? Iya. Nah, yang coba mau dituangkan seperti apa Bang ke KPI? Rencana di minggu depan ya di hari Senin ya saya akan datang ke KPI ya bersama tim nanti ya menyampaikan surat kami surat beraudiensi. Prinsipnya kami di sana ingin bersilaturahim lah tapi terkait mengenai Saipul Jamil. Kami tidak di sana tidak saling menyerang tapi kami di sana bersilaturahim untuk membahas Saipul Jamil adalah warga negara yang punya karya yang selama ini kita tahu. Mudah-mudahan KPI bisa memberikan jalan keluarnya, ya kan? Karena memang KPI lah yang bisa, ya kan, memberikan masukan-masukan, pandangan dan cerita lah ya, agar seluruh TV ini berani gitu, membuat kontrak kepada King Saipul Jamil seperti itu. Berarti kalau Bang Raja mengatakan itu berarti pihak TV sih oke-oke aja gitu maksudnya Bang. Oke-oke saja. Tapi ada keputusan dari KPI ya, mereka akhirnya tidak bisa takut jadi takut gitu takut mereka. Itu udah itu informasi dari pihak-pihak televisi ya.
Begini, kalau kita lihat berita-berita Oke. di tahun-tahun yang pada saat keluar, Mhm. itu sudah diberitakan tidak semuanya tidak asing lagi berita itu kan, seperti Mhm. itu. Jadi memang KPI menyampaikan seperti itu, hanya kami secara hukumnya belum melihat ya, eee, berdasarkan surat apa, kan Hmm. belum melihat, Oh, nah belum. itulah. Jadi kami hanya meminta kepastian untuk Saipul Jamil sebagai warga negara Indonesia yang Oh. punya cita-cita menjadi yang terbaik untuk siaran-siaran yang ada di Oh, Indonesia. ada sebuah kepastian gitu loh. Benar-benar ada surat dari KPI kalau misalnya Saipul Jamil tidak bisa tampil di Iya, televisi gitu, harus ada iya, surat itu. iya. Selama ini, belum didapat ya, Bang, Belum ya? didapat. Mungkin televisi swasta sudah mendapatkannya, Oke, cuman kami ataupun pihak dari Saipul Saipul Jamil Jamil belum belum pernah ya? ada. Jadi Oh. kepastian hukum untuk Saipul Jamil tidak ada, seperti itu. Menurut Abang pentingkah ke KPI memberikan surat itu juga ke Saipul Jamil biar paham? Eh, kalau menurut saya penting, ya. Kalau penting berarti punya kepastian hukum, Hmm. ya kan? Karena punya hak Saipul Jamil untuk apa ya? Untuk melakukan langkah-langkah mau kemana harapan hidupnya seperti itu, Bang Andi. Memang harus di TV ya, Bang? Orang tampil harus eksis. Selama ini saya lihat Bang Saipul eksis-eksis aja tuh di sosial media, di masyarakat, ya kan yang manggung saya lihat suka beberapa kali saya lagi manggung gitu kan. Iya, iya, iya. Apakah, sebuah kepastian dia bisa, tampil di jadi fokus utama untuk seorang King Saipul Jamil saat ini kalau menurut Iya. melihat analisa Abang ya, Iya. analisa Abang. Mhm. Apakah itu emang sangat-sangat penting dan utama akhirnya itu coba didorong supaya bisa. Jadi begini Bang Andi, Mhm. ya. Jadi Bang Andi sudah sampaikan Saipul Jamil berkarya di Mhm. luar, di masyarakat, Mhm. kadang pun dia menjadi ya juri lah ya di Mhm. dalam menilai Mhm. dalam seni. Artinya tadi saya sampaikan mendapatkan kehidupan yang layak. Iya. Artinya Bang Saipul Jamil tidak berangan-angan menjadi yang lebih wah, enggak. Mhm. Memang dahulu dia dari situ gitu. Mhm. Jadi ingin ke situ lagi kan memang artinya ke televisi adalah hal yang wajar, Oh. ya kan. Walaupun bicara kontrak dan lainnya kita sama-sama tahu lah di dunia televisi dan lain-lain seperti itu. Kalau di masyarakat kan memang sudah kewajiban kalau diminta ya ayo seperti itu. Gitu aja menurut aku Bang Andi mengenai Saipul Jamil, mengenai hal yang tadi disampaikan. Berarti Abang akan mendampingi Bang Saipul ya ke Ya, KPI ya, ya? ya. KPI kapan nanti tadi, Bang? Rencana saya di hari Senin. Oh, Di Senin hari besok ya? ya Senin depan Bareng ya. sama Bang Saipul. Ya, enggak saya. Oh, Abang aja nih? Iya, Abang aja saya ya? ya Mau nanti mau sharing sama ya KPI ya? enggak menyampaikan dulu Menyampaikan, surat ya kan, menyampaikan surat. agar nanti KPI kapan dia bisa mengundang kami untuk kita ya berbincang-bincang. Mungkin pada saat nanti diundang Bang Saipul, mohon maaf King Saipul Jamil akan bersama saya nanti seperti itu. Siap. Semoga lancar, Bang ya. Amin, amin. Semoga targetnya sih jadi kecapai gitu loh. Ya, terima Karena kasih Bang Abang yang Andi. tahu yang targetnya kan apa ya kan? Ya, Untuk Saipul Jamil ini. siap. Pasar Minggu tuh kemarin jadi ketua umumnya. Ya, Kok nggak nyalek, Bang? memang sejak 10 tahun yang lalu saya sudah banyak ya menyampaikan dari masyarakat, dari kader-kader, Bang, nyalek dan lain-lain. Tapi memang hati saya belum ini nih, belum greget Bang. Belum Ya, greget ya? belum greget atau memang garis tangan saya kali Bang ya. Tapi kan Abang sih saya dulu di Menwa ikut tentang itu kan membantu Iya, siap. negara, ya kan? Siap, siap. Nah, caleg kan bagian dari membantu negara, Bang. Betul. Memberikan semua ilmu pemikiran untuk negara kan? Iya, iya, iya. Abang ini udah di organisasimu mikirin negaranya dong supaya bisa tersampaikan ke masyarakat. Kenapa nggak ada niat untuk itu, Bang? Itu bagian dari misi yang baik, Bang. Kalau mau ilmunya Terima kasih Bang Andi. Ini yang Bang Andi sampaikan tadi ini satu ketukan buat saya nih Bang. Ya makanya. kan, semoga nanti di 5 tahun kemudian. Nah, makanya lah Ya, kan. tapi terima kasih Bang Andi sampaikan Siapa tahu seperti bisa itu. kan
negara ini butuh orang-orang yang punya ide, jangan disimpan gitu. Iya, siap, Kalau siap. kita di bawah kan biasanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bang. Iya, Ide kita, ya kan, pemikiran kita untuk negara ini kan harus ada di posisi di atas gitu kan. siap. Minimal di DPRD Abang bisa mikirin tentang ide-ide Abang untuk wilayah Pasar Minggu, apalagi udah lama di Pasar Minggu gitu kan. Kayaknya sih kalau main di Pasar Minggu kan DPRD Iya, mungkin iya, iya, masyarakat iya. juga butuh Iya. sosok dan pemikiran Abang tapi bisa mengeksekusi gitu, Bang. Iya. Ya kan? Enggak lagi sekarang ini kan Abang udah kuat nih, tapi kan Iya. harus ke sana dulu ya kan. Iya, iya, Karena iya. tidak bisa mengeksekusi langsung. Ya, kalau Abang caleg tapi masih berharap dong dari omongan Abang tadi ya. Artinya kenapa tidak? Semua kan rencana Tuhan. Nah, Ya, jadi tapi walaupun rencana Tuhan, pada saat Bang Andi sampaikan itu kan dorongan, benar. ya kan? Artinya saya yakin Tuhan punya rencana yang terbaik, ya kan? Apa yang kita rencanakan belum tentu yang terbaik, Bang Andi. Itu pegangan hidup saya. Ya. Jadi untuk sekarang nggak dulu lah ya. Untuk saat ini bukan tidak dulu, karena mungkin udah ketinggalan, Udah Bang Andi. ketinggalan juga ya. Tapi siapa tahu kalau ada misalkan Ya. ada kursi yang ditinggalkan gitu kan nggak jadi, terus Abang disonding gimana? Kenapa tidak? Kan saya bilang itu Oh. rencana Tuhan, Bang Andi. Oke pemirsa, Iya kan? Bang Raja ini kalau ada yang sounding di detik-detik terakhir, yuk gitu kan ya Bang ya. Pasti Yang terpenting gini, Bang yakin Andi. juga ya kan. Yakin. Yang penting kita buat untuk masyarakat banyak, kepentingan bangsa dan negara itu aja, Bang. Nah, itu partai-partai yang belum punya caleg di Pasar Minggu. Nah, ini ada Bang Raja nih, ya kan? Kalau ada yang mengundurkan diri, terus kurang caleg Pasar Minggu, Bang Raja siap nih, ya kan? Siapa tahu pemikirannya malah bagus gitu kan, bisa membuat Pasar Minggu dan sekitarnya kan itu biasa Pasar Minggu, Lenteng Agung kalau DPRD, Pasar Minggu, Lenteng Agung, Jagakarsa, ya kan? Pancoran, Mampang. Saya nggak di situ, seluruh Jakarta Tuh. saya punya kader. Tuh, Dan saya juga kader Kembang Latar. Ada organisasi Kembang Latar di Pasar Jumat, organisasi Betawi yang paling lama, ya kan? Jadi masih di sana juga sebagai wakil sekjen ya. Ya artinya kalau bicara tadi kader ya banyak. Ya khususnya di Jakarta Selatan, Barat dan lain-lain. Enggak. Ya kan? Ya nggak hilang lah 10 suara. Iya. Dari muda tadi cerita tuh. Ya. Masih kuliah aja sudah dapat tugas di negara. Sekarang belum dapat tugas di negara ini. Harusnya dapat tugas di negara ini kan. Ya kan? Membantu memberikan pemikiran kepada negara ini supaya lebih maju gitu ya. Khususnya di daerah tempat tinggal Abang lah ya kan. Ya, tapi saya berharap 2025 Abang 2028 ya. 28. Sebentar lagi kok. Ya, sebentar lagi lah. Ini biarkan ya Bang. Nanti maju lah Bang. Siap kan. Saya sih kasih saran aja maju supaya pemikiran Abang masuk. Saya senang Bang ngompor-ngomporin orang untuk maju kalau sebenarnya bisa gitu loh, ya kan? Cuman ditahan-tahan. Sebenarnya bukan ngompor-ngomporin Bang Andi. Ya. Ini doa loh Bang Andi, doa, ya kan? Doa Bang Andi. Karena tanpa ada yang memberikan motivasi ini nggak akan jalan. Seperti itu Bang. Yalah kita harus, masalahnya caleg-caleg sekarang sih berharapnya ada bobot lah Bang ya. Bukan nggak ngerti apa-apa diajak dia caleg ikut gitu kan. Iya. Coba saya sih juga nanti kalau milih-milih yang benar-benar berbobot Bang. Siap. Kan caleg ini berbobot baru saya pilih gitu kan. Kalau asal pilih aja ntar repot lagi kan. Ya. Panjang masa 5 tahun Bang untuk digantinya. Digantinya ya kan. Benar-benar harus berbobot. Ya. Tapi Abang melihat partisipasi masyarakat khususnya di Pasar Minggu nanti bagaimana Bang? Abang udah melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam menjelang pemilu ini kan? Ya. Caleg-caleg mungkin sudah mulai merapat ke Pasar Minggu juga. Untuk saat ini yang saya lihat belum inilah ya. Karena memang mungkin masih ada waktu ya. Ya saya yakin ya semua caleg yang ada pasti akan merapat ya. Karena tujuannya baik. Karena memang caleg-caleg ini kan perlu suara. Semoga suara-suara yang memang akan diambil ini menjadi suara untuk di kursi mereka nanti ya, untuk kepentingan masyarakat banyak. Betul. Ya, karena yang terpenting masyarakat perlu yang nyata
Ya. Yang nyata itu aja sih ya. Bukannya Bukan setelah dipilih ditinggal ya, Bang? ya pada saat itu tadi kan dibilang, pada saat mau ini banyak nih ya Hmm. kan, pada ini udah nggak ada. Tapi Iya. kan itu hanya oknum aja ya, satu dua Oknum ya. aja ya, Bang, 1, 2 Oknum itu satu hanya dua oknum ya kan. aja 1, 2 ya kan, udah jadi pergi ya Iya, kan, tahu-tahu iya, datang lagi gitu kan. siap. Semoga nggak Betul. begitu ya, Bang, tahun-tahun ke depan ya. Iya, Mudah-mudahan masyarakat juga sudah bijak, sudah pandai kan iya, memilih, apalagi nanti banyak lahir-lahir kan yang anak milenial kan, yang iya. mungkin lebih ngelihatnya gimana gitu kan. Iya. Tapi masyarakat di sekitar pasar Minggu sudah siap ya lah menyambut Ya. tahun pemilu, geliat pemilu ya kan. Belum lagi di sosial media ya, Bang. Iya. Yang terpenting Bang Andi, siap dalam arti menerima Bang Andi. Siapapun jadi pemimpinnya nanti. Dan menerima juga siapa yang akan menjadi dewan, ya artinya menerima, benar-benar dia harus jeli melihatnya. Yang tadi yang dibilang Bang Andi akan sampaikan kan tadi. Bahwa harus jangan sampai setelah memilih, ya begitu kan gitu. Itu sih. Ya saya melihat memang pasar Minggu sudah siap semuanya. Karena kan pemilu kan sudah sejak dulu ada ya kan Iya. gitu. Siap-siap aja kalau masyarakat mah ya. Siap. Cuman pemimpinnya nggak tahu lah ya. Iya, makanya. Kalau ada gak sih dari organisasi Abang, perkumpulan Abang sudah mulai mensosialisasikan masyarakat hati-hatilah dalam nanti bersosial media gitu kan, karena perang sosial media, takutnya itu zaman sekarang kan semuanya sosial media tuh, jelekin ini, bagusin ini kan begitu, itu kan harus diantisipasi juga kan. Nah, mungkin sudah sosialisasi juga Bang untuk Abang kan sebagai pemegang komunitas di sebuah daerah kan, mungkin sudah sosialisasi juga untuk hal-hal seperti itu, Sudah. antisipasi. Sudah Bang Andi, saya sudah sosialisasi khususnya ya di keluarga besar Paguyuban ya. Karena kita sampaikan khususnya terpenting di ini nih, di grup-grup. Yeah. Ya. Grup hanya bisa berbicara tentang apa yang disampaikan untuk kepentingan organisasi dan kegiatan-kegiatan. Tapi kalau sudah berbicara politik, agama itu nggak pernah ada gitu. Nggak pernah ada. Tapi pada saat ada yang mau tadi Bang Andi sampaikan, ada yang datang, ya kita akan duduk, kita bicarakan. Karena itu hak mereka nanti untuk memilih siapa saja sebagai jagoannya. Nah benar itu. Ya pemirsa, pemimpin-pemimpin daerah nih sebenarnya yang harus antisipasi juga untuk warganya ya. Karena kan dia yang tahu tentang warganya. Ada grup-grup itu kan yang bisa disosialisasikan, jangan terprovokasi dengan berita-berita yang gak jelas ya kan. Kan banyak begitu tuh nanti biasanya kan. Seperti tahun-tahun kemarin tuh ada berita ini lagi kan. Akhirnya kita sendiri sesama warga akhirnya berseberangan gitu kan. Kan jadi merusak kerukunan di lingkungan. Di lingkungan khususnya. Nah, penanggung jawab ini kan kayak Abang tadi bilang, saya sangat menginspirasi gitu. Abang bilang ke grup untuk jangan ini, itu kan emang itu yang harus dilakukan sebenarnya Bang. Jadi nggak perlu sulit sebenarnya mensosialisasikan untuk tidak perang tentang sosial media kan, kalau di sekitar lingkungan sudah ada yang antisipasi juga. Siap Bang. Ya semoga lah Bang 2029 saya ketemu Abang lagi, Abang udah pakai baju siapa gitu kan, sama mater ya kan untuk bertarung. Siap. Gitu aja kali Bang ya pembicaraan hari ini ya Bang ya. Oke pemirsa, udah terlalu banyak nih bicara sama Bang Raja, seru sih ngobrol sama Bang Raja ya kan. Cuman waktu juga terbatas. Tadi kesimpulannya adalah Bang Raja ini profesinya sebagai pengacara, tapi juga terlibat dalam berbagai macam organisasi. Bang dari kuliah itu sudah memberikan sesuatu untuk negara ya, di Menwa dulu ya Bang. Sini-sininya berorganisasi emang untuk kepentingan di lingkungan. Cuman tahun ini nggak maju, mungkin 5 tahun ke depan kita nggak tahu. Semoga semua yang dikerjakan difokusin bisa lancar Bang ya, semuanya berjalan lancar ya. Amin. Oke, gitu aja pemirsa ya. Semoga informasi ini bisa jadi informasi yang baik untuk masyarakat. Kalau yang nggak bagus dilupain aja. Itu aja.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you Bang. Sama-sama Bang Andri ya. Sama-sama. Siap. Seru nih si Abang kalau ngomong.